Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gua Widi Sasongko di Fans Channel Bola Timnas Indonesia. Hasil kekalahan 1-0 Timnas Indonesia dari Timnas Senior Vietnam ini membuktikan kelas dari Vietnam sangat jauh berbeda dengan Timnas Indonesia. Yuk kita bahas secara ringan dan singkat. Oke teman-teman, Indonesia kosong ya. Tuan rumah Vietnam senior 1. Kenapa gue bilang senior? Karena kita main dengan bocil-bocil U22. Ya, mungkin yang agak tua hanya si Asnawi Mangko Alam ya, di atas umur 22. Tetapi ini merupakan hal yang tidak usah diambil hati ya. Tidak perlu kita kecewa dengan hasil-hasil yang seperti ini. Karena ini tujuannya jelas dari Shin Tae-yong tetap memandang AFF itu hal yang serius, tetapi dia juga ingin memberikan jam terbang kepada pemain-pemain muda yang tersebar di BRI Liga 1. Dan gue sih berharap hasilnya imbang 0-0 ya, karena memang nggak ada kejadian-kejadian yang spesial selama pertandingan kecuali satu momen tendangan dari tengah pemain Vietnam membentur Mistar dan bisa dikonversikan menjadi gol bola muntah tersebut. Dan itu pun masih ada unsur keberuntungan karena kiper kita Cahya, kiper muda ini gagal menghalau ya tendangan yang cukup lurus ke arah dia. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa berbangga karena timnas kita yang masih berkembang di usia 22 ini bisa tertempa dan memiliki pengalaman secara baik demi timnas Indonesia di masa depan. Tapi dengan kekalahan ini apakah timnas Indonesia tidak lolos grup? Belum tentu men. Karena pertandingan terakhir melawan Filipina ini adalah menjadi pertandingan yang cukup penting. Kalau kita lihat klasemen, Vietnam baru main 2 kali, dia 6 poin. Indonesia udah main 3 kali, 4 poin. Dan di bawah kita persis yang baru main 2 kali adalah Filipina dengan 2 poin. Andaikan nanti Filipina itu menang di pertandingan mereka yang ketiga, mereka akan memiliki poin 5. Dan itu jelas kita tergusur ke peringkat ketiga. Dan penentuannya adalah ketika kita menghadapi Filipina di pertandingan terakhir kita wajib menang apapun itu ya. Karena goal difference ini juga kita masih cukup kurang lah ya. Kita hanya 0 ya. Kemarin melawan Myanmar kita 1-0 menang, poinnya 3. Kemudian kita 3-3 imbang dan sekarang kebobolan 1-0. Jadi goal difference kita adalah 0. Sehingga kita wajib menang melawan Filipina di pertandingan terakhir. Dan ketika sudah menang, lolos ke semifinal, ya ini akan menjadi sebuah catatan yang menarik bagi timnas Indonesia muda. Siapa lawan yang ditemui dan kemungkinan besar adalah Thailand. Kemungkinan besar itu kita akan menghadapi Thailand. Dan ya kalau kita bisa menghadapi Thailand, baru kita bisa ngomongin soal final. Dan dengan permainan yang sekarang dan juga pemain yang sekarang, masuk semifinal aja udah bagus. Saya nggak ngimpi terkait kita lolos ke final ya, karena cara bermain kita, lini tengah kita itu benar-benar jauh dari harapan. Walaupun di situ diisi oleh pemain-pemain muda berbakat seperti Ahmad Maulana, Arhan Fikri, dan juga Pak Pahan ataupun digantikan dengan Rehan Hanan. Ini menurut gue masih kurang ya. Yang berfungsi dengan baik hanya Arhan Fikri, tidak didukung dengan 2 pemain tengah yang lainnya untuk bisa memegang bola, kemudian mengalirkan bola dengan baik sehingga striker kita nggak pelongo-pelongo di depan ya. Cukup ada harapan ketika timnas Indonesia menempatkan Detan berduet dengan Rafael Strike. Sepertinya chemistry 2 pemain ini sangat baik. Tapi sayangnya Detan tidak bisa menyelesaikan peluang emas di depan gawang. Kalau dia tenang, itu bola cukup diarahkan ke atas atau
dicip sama seperti Marcelo Ferdinand ketika menang mencetak gol kedua melawan Arab Saudi. Ya, apapun itu hasilnya, kita masih ada harapan, dan melawan Vietnam calculated loss karena ya walaupun saya tetap ingin pertandingan tersebut berakhir dengan 0-0 sehingga kita bisa membuli Vietnam habis-habisannya. Kalau kayak gini ya kalah pun 1-0 pun itu pun kemelut ya. Saya kira kualitas dari timnas Vietnam sudah sangat jauh berbeda, sangat menurun menurut saya. Walaupun dari segi organisasi permainan mereka cukup baik, mengalirkan bola dengan baik, capping bola baik, tetapi miskin creativity di lini depan. Nah, pertandingan terakhir melawan Vietnam, mari kita dukung timnas Indonesia muda U22 kita untuk bisa at least melangkah ke semifinal. Jangan membuli, jangan mencaci, ya. Kita harus tetap dukung anak-anak muda kita, anak-anak yang bisa berproses apabila diberikan kesempatan seperti ini, dan ini sangat berharga. Itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait Vietnam 1, Indonesia 0. Tetap kita ada kesempatan untuk melaju ke semifinal. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.